Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Puput Nur Chayana Useng dengan NIM 413423027. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam menghadapi tantangan modernisasi untuk menunjukkan kompatibilitas Islam dengan dunia modern saat ini. Modernisasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin modo dan ernos. Mode artinya cara, sementara ernos artinya menunjuk pada periode waktu masa kini. Pengertian modernisasi mencakup suatu perubahan total bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomi dan politik. Hal ini menjadi ciri-ciri negara barat yang stabil. Sementara menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Adapun beberapa pendapat para ahli terkait pengertian modernisasi, dua di antaranya adalah Kunca Diningrat yang mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Yang berikutnya ada dari Surjono Sukanto yang berpendapat bahwa modernisasi adalah perubahan sosial yang biasanya terarah berdasarkan suatu perencanaan atau social planning. Jadi dari pendapat para ahli, dari pendapat dua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa modernisasi merupakan proses perubahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat untuk membuat masyarakat menjadi lebih maju. Adapun syarat-syarat modernisasi jika suatu wilayah ingin menerapkan teori modernisasi, yang pertama, berpikir ilmiah. Masyarakat harus mampu berpikir ilmiah terlebih dahulu, karena agar nantinya masyarakat bisa memilah informasi yang masuk ke lingkungan dengan cara berpikir lebih jauh agar terhindar dari hoax. Yang kedua, sistem administrasi birokratis. Birokratis di sini adalah sistem administrasi di wilayah tersebut harus mengikuti prosedur yang ada. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik. Hal ini berkaitan erat dengan kegunaan pengolahan data negara di masa yang akan datang. Berikutnya adalah iklim atau lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung yaitu bagaimana masyarakat bisa terbuka atas perubahan-perubahan yang memungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang. Yang berikutnya organisasi atau kedisiplinan yang tinggi. Jiwa disiplin masyarakat tersebut harus tinggi supaya bisa menerima perubahan dalam teori modernisasi. Yang terakhir, wewenang yang tidak memihak. Tujuannya agar tidak ada lagi kebijakan yang hanya menguntungkan masyarakat pusat atau sentral. Jadi, wewenang tersebut bisa lebih menyeluruh. Kemudian, bagaimana perspektif Islam terhadap modernisasi? Modernisasi Islam adalah sebuah gerakan, aliran, dan paham yang ingin menyusun ulang dan mengoreksi kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Islam untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan relevansi umat Islam di zaman modern saat ini. Maryam Jamila berpendapat bahwa untuk menciptakan relevansi antara agama dengan kondisi dan kebutuhan modern, agama harus menyesuaikan diri secara harmonis dengan norma-norma yang ada pada dunia modern dan mampu menjelaskan kembali unsur-unsur yang ada dalamnya agar tetap sejalan dengan tuntutan zaman. Modernisasi dalam Islam menuntut 3 hal pokok. Yang pertama, memelihara inti bangunan asal, tetap menjaga waktu, karakteristiknya, bahkan menampilkan serta memperhatikan inti ajaran-ajaran murninya. Yang kedua, memperbaiki hal-hal yang sudah rusak, yang telah rusak, dan menguatkan kembali sendi-sendi yang dianggap lemah. Yang ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan dan merubah sifat dan watak aslinya atau kadawi. Apa yang memicu terjadinya modernisasi ini? Jadi ada 7 penyebab terjadinya modernisasi. Yang pertama, sistem masyarakat terbuka yang memungkinkan adanya gerak sosial. Yang kedua, pemikiran yang berorientasi pada masa depan.
sehingga mendorong terjadinya hal atau penemuan baru sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, kontak dengan kebudayaan lain yang memungkinkan manusia saling berinteraksi dan membuat penemuan baru. Yang keempat, kenaikan tingkat pendidikan dan kesadaran atas HAM. Yang kelima, akses pendidikan yang lebih baik. Yang keenam, kemudahan dan efisiensi dari teknologi baru. Dan yang terakhir, peranan pemerintah dalam menyediakan persyaratan sosial, politik, dan ekonomi yang diperlukan untuk modernisasi. Lalu apa saja dampak dari modernisasi ini? Dampak positif dari modernisasi yang pertama, terjadinya perubahan pada tata nilai serta sikap karena masyarakat mengalami perubahan pola pikir. Yang kedua, terjadi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi. Dan yang ketiga, adanya peningkatan dalam kehidupan bermasyarakat karena meningkatnya fungsi teknologi. Lalu, modernisasi juga memberikan dampak negatif. Yang pertama, terjadinya pergeseran nilai-nilai pada kebudayaan lokal. Yang kedua, hilangnya adat istiadat dari kebudayaan lokal masyarakat. Dan yang terakhir, menimbulkan terjadinya bias westernisasi, baik dalam gaya hidup maupun cara pandang seseorang. Itulah penjelasan terkait Islam menghadapi tantangan modernisasi untuk menunjukkan kompatibilitas Islam dalam dunia modern saat ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.